perkenalkan nama saya Denika Putri dengan nomor 1C1240006. Di sini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya tugas 4 yaitu klasifikasi batuan karbonat. Batuan karbonat adalah batuan yang mempunyai kandungan material karbonat lebih dari 50% dan tersusun atas partikel karbonat plastik yang tersemenkan atau karbonat kristalin hasil presipitasi langsung. Bates and Jackson 1987 mendefinisikan batuan karbonat sebagai batuan yang komponen utamanya adalah mineral karbonat dengan berat keseluruhan lebih dari 50%. Sedangkan batu gamping menurut definisi Rogers dan HSU tahun 1986 adalah batuan yang mengandung kalsium karbonat hingga 95%, sehingga tidak semua batuan karbonat adalah batu gamping. Pertama, klasifikasi Volk tahun 1992 ditentukan berdasarkan komposisi kimia, tekstur yang sangat spesifik. Jika Dunham fokus pada kerangka atau batuan, Volk fokus pada genesa atau asal-usul butiran dan jenis pengikatnya. Klasifikasi Volk 1962 ditentukan berdasarkan perbandingan komposisi 3 komponen utama, yaitu butiran atau halogem, lumpur karbonat halus atau mikrit, dan semen kristalin jernih atau sparit. Halogem sendiri diidentifikasi menjadi 4 jenis, intraklas, ooid, peloid, dan fosil. Cara mengaplikasikannya adalah dengan menggabungkan nama butiran dominan sebagai awalan dan jenis pengikatnya sebagai akhiran. Misalnya, jika butiran fosil diikat oleh semen sparit, maka disebut biosparit. Sedangkan jika diikat lumpur mikrit, disebut biomikrit. Klasifikasi ini sangat bergantung pada pengamatan mikroskopis untuk menentukan tingkat kematangan tekstur dan energi lingkungan pengendapannya. Kedua, ada klasifikasi Dunham tahun 1962, yaitu klasifikasi Dunham didasarkan pada tekstur deposisi dari batu gamping. Karena menurut Dunham, dalam sayatan tipis, tekstur deposisional merupakan aspek yang tepat. Klasifikasi Dunham ditentukan berdasarkan tekstur pengendapan, yaitu berfokus pada bagaimana butiran-butiran saling berikatan dan apakah ada lumpur karbonat di antaranya. Cara mengaplikasikannya dengan melihat 3 hal. Yang pertama, apakah butiran tersebut saling menyangga atau mengambang di dalam lumpur? Kedua, berapa perbandingan jumlah butiran dibanding lumpurnya? Dan ketiga, apakah komponennya terikat sejak awal oleh organisme? Secara praktis, jika batuan didominasi lumpur dengan sekitar butiran kurang lebih 10%, ia disebut mudstone. Jika butiran saling bersentuhan tanpa lumpur disebut grindstone, dan jika komponennya tumbuh menyatu secara organik disebut bedstone. Yang ketiga, ada klasifikasi Emery dan Clovan tahun 1971, di mana pengembangan atau modifikasi langsung dari klasifikasi Dunham. Klasifikasi ini ditentukan berdasarkan keterbatasan Dunham dalam mendeskripsikan batuan karbonat yang memiliki butiran sangat besar dan batuan yang tumbuh sebagai kerangka organik yang masif. Autochthonous limestone atau tumbuh di tempat digunakan jika komponen batuan terikat bersama saat pengendapan oleh organisme. Kelompok ini memecah istilah bondstone milik Dunham menjadi 3 yang lebih spesifik: baflestone, organisme yang menjebak sedimen; bindstone, organisme yang mengikat sedimen; dan framestone, organisme yang membangun kerangka kaku. Kedua, ada allochthonous limestone, hasil transportasi, digunakan jika komponen batuan tidak terikat saat pengendapan. Klasifikasi ini menambahkan 2 kategori untuk butiran berukuran kurang dari 2 mm. Flatstone jika butiran besar mengambang dalam matriks halus, dan roundstone jika butiran besar tersebut saling bersentuhan. Baik, itulah materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.